Pak Mirdal, menurut Anda dengan mengambil anggaran untuk makan siang gratis ini dari dana BOS atau pendidikan, dampaknya seperti apa? Ya, kalau kita lihat secara teknis ya, memang untuk penggunaan dana BOS kita harus evaluasi dulu ini efektivitasnya seperti apa, apakah sudah terserap 100% selama beberapa tahun terakhir. Kalau masih belum terserap 100%, tentunya ini kan masih ada ruang untuk dari sisi BOS ini. Tapi kalau misalkan memang optimisasi anggaran ini sudah sangat baik dari sisi BOS, tentu kita bisa entah itu menciptakan anggaran baru ataupun juga tentunya harus ada shifting dari beberapa pos anggaran yang memang realisasinya relatif rendah. Ini soal teknis ya. Tapi yang paling utama adalah tema dari program ini adalah pertama ingin mendongkrak kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya anak-anak kita, dan tentunya ini juga yang kedua juga menyiapkan generasi muda Indonesia yang kualitasnya lebih baik demi mendorong supaya Indonesia dapat menjadi negara maju, dan tentunya berikutnya adalah program ini juga dapat mendongkrak aktivitas multiplier effect buat sektor-sektor yang lain. Jadi tidak hanya bertumbuh pada kualitas sumber daya manusia, tapi juga dapat mendongkrak dari sisi industri makanan, industri terkait dengan manufacturing yang terkait dengan makanan. Jadi kalau kita lihat ini memang sangat luas ya cakupannya, dan pada akhirnya tentu dengan program ini diharapkan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia supaya Indonesia ke depannya tidak terjebak dalam suatu fenomena middle income trap country. Jadi ini tentunya memang program ini sangat baik ya, sangat mulia, dan tentunya dengan fokus utama memang dari jargon pada saat kampanye politik ini memang harus direalisasikan supaya ke depannya pun juga dapat mensejahterakan aktivitas ekonomi Indonesia ke depannya. Mungkin dari sisi itu sih. Baik, tadi Anda sampaikan shifting pos anggaran. Kira-kira pos anggaran mana yang menurut Anda ini justru bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daripada mengambil dana BOS atau dana pendidikan? Ya tentu kita harus bisa lihat ya, yang paling simpel tentunya kalau kita lihat kebutuhan dari misalkan, dari subsidi, misalkan subsidi energi, kalau kita lihat realisasinya untuk, saat ini banyak yang tidak tepat sasaran, tentu ini bisa dikaji ulang, ataupun juga subsidi terkait dengan, program-program yang memang saat ini, masih belum tepat sasaran. Kalau saya lihat sih memang paling simpel, ingin mengalihkan ke subsidi energi, ini tentu bisa dialihkan ke program ini, atau malah kita dorong produktivitas dari sisi ekonomi supaya belanja negara kita angkanya meningkat, dan di sisi yang lain defisit fiskal kita bisa tetap terrealisasi di bawah batas 3%. Tentu ini memang kalau kita lihat dari realisasi misalkan tahun lalu defisit fiskal kita masih di level sekitar 1,65%. Tentu ruang untuk mendongkrak ke defisit fiskal 3% ini kan cukup besar juga. Ada ratusan triliun yang bisa kita program-program populis ini. Kalau saya lihat sih seperti itu sih, Bu. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Iman. Pak Iman, tadi Anda sudah sampaikan saat ini sebenarnya dana BOS ini juga tidak cukup begitu. Mungkin Anda boleh elaborasi lebih jauh, setidak cukup apa? Apalagi untuk dana BOS afirmasi yang tadi diperuntukkan untuk daerah-daerah terluar dan terpencil? Ya baik, sudah kami sampaikan tadi bahwa dari tahun 2022 ke 2023 hingga 2024 itu penurunan dana BOS itu mencapai dari 800 triliun, lalu kemudian dari 2023 ke 2024 itu turun 1,2 triliun. Artinya memang realisasinya di sini juga tidak 100% ya, tetapi jadi postur anggarannya saya kira kalau dari dana BOS tidak cukup. Tapi menarik menurut saya, menurut Pak Mirdal tadi ya, kenapa pendanaannya tidak diambil dari sektor lain seperti energi dan lain sebagainya. Yang pertama mungkin semua orang perlu mengetahui bahwa dana BOS itu memang transfer langsung ke rekening sekolah. Persoalannya kemudian kalau kita lihat, kita harus mengakui ada potensi korupsi di sana. Beberapa waktu lalu banyak ya, ada guru ditangkap, kepala sekolah ditangkap, dan lain sebagainya. Di lapangan ternyata para kepala sekolah ini ada juga kasus di mana mereka dianggap korupsi karena tidak memahami administrasinya. Bahkan kami mendapatkan banyak laporan dari kepala sekolah, mereka tuh membentuk tim khusus hanya untuk membereskan administrasi dana BOS yang sangat belibet. Nah, kemarin disampaikan oleh Pak Zaki dari Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa nanti skemanya dana BOS akan dibuat 2 rekening. Bagi kami di sekolah ini akan ada beban administrasi baru tambahan. Dengan beban administrasi baru tambahan kepala sekolah, maka dibantu gurunya. Nah, gurunya akan terlibat
nanti ini akan mensibukkan sekolah hanya untuk ngurusi makan siang. Jadi kondisi ini saya kira harus diperhatikan banyak pihak. Yang kedua adalah kami menyadari bahwa ini adalah program yang sangat bagus dengan tujuan ya perbaikan gizi anak. Tapi jangan dilupakan perbaikan gizi guru gitu ya. Dana ratusan triliun digelontorkan ke sekolah untuk makan siang, tetapi guru honorernya masih 300.000. Perlu diketahui bahwa guru-guru honorer dan tenaga pendidik di sekolah itu digaji dengan dana BOS yang kalau cairnya itu selalu telat 3 bulan sekali. Bayangkan kalau skema semacam itu masih dipakai untuk makan siang gratis. Kira-kira yang nanti akan belanja untuk makan siang ini dia harus menunda sampai dana bosnya cair dan lain sebagainya. Dan saya kira ini akan menjadi potensi masalah kalau pakai skema dana bos. Makanya kemudian kami dari P2G sebetulnya kalau kita lihat ini dari segi kebijakan, makan siang gratis ini harusnya melibatkan ya Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian untuk Bantuan Sosial, Kemensos. Kenapa? Karena dua kementerian ini sebetulnya punya otoritas untuk melakukan bantuan sosial dan juga untuk menjaga, mengawasi gizi dari makanan itu sendiri. Jangan sampai ini disatu pintukan ke Kemdikbudristek, menambah beban administrasi, tanggung jawab makin besar, tidak seberapa juga karena ini repotnya luar biasa, sehingga kemudian mengganggu pembelajaran yang harusnya makan siang gratis ini membantu anak fokus kepada belajar karena dia tidak lapar, sehingga kualitas pembelajaran makin bagus. Tetapi kalau itu dengan skema dana bos, kami yakin bahwa nanti sekolah akan kerepotan, guru-guru sibuk ngurusin laporan dan juga makanan, belajar tidak efektif, belum lagi gurunya memang tidak sejahtera. Jadi kami kira jangan dilupakan juga bahwa kondisi kita, pendidikan kita itu untuk skema dana bos itu masih kurang sebetulnya. Nah sekarang kalau itu dihimpit dengan hal semacam itu, kami kira Pak Mirdal tadi sudah menyebutkan ya, ada sektor-sektor lain gitu. Itu bagus sekali menurut kami. Baik, Pak Iman, terlepas dari program makan siang gratis ini yang katanya anggarannya akan diambil dari dana bos,